agar konsistensi ya pekerja lapangan itu memiliki kesadaran yang cukup kuat terhadap keselamatan, apakah ada program-program lainnya Pak John agar mereka ini tetap konsisten di lapangan seperti kampanye mungkin Pak? Apakah ada perbedaan antara kampanye yang teknikal atau yang non teknikal Pak? Oke. Jadi Mas, setelah pekerja-pekerja itu ataupun supervisor ataupun manajemen itu dimasukkan ke workshop, mereka itu perlu juga terlibat langsung dengan campaign safety culture. Ya. Campaign safety culture maksudnya ini tuh berbeda daripada safety campaign yang biasanya. Kalau technical safety campaign itu yang menyentuh sisi pola pikir, misalnya hand injury prevention campaign, pencegahan cedera tangan, itu bagus, tetap dilaksanakan, tapi lebih cenderung hanya menyentuh sisi pola pikir. Nah, bagaimana program-program safety culture yang kita akan lakukan, yang sering kita lakukan, yang menyentuh hati? Contoh Mas, salah satu proyek yang kita lakukan itu beberapa proyek sedikit offshore Mas ya. Jadi sebelum pekerja itu dikirim ke offshore, kita ada seperti gathering dulu. Nah, disitulah sesi dimana seorang anak, istri dan bapaknya itu naik ke atas panggung. Nah, si anak dan istri ini kita berikan peran. Anaknya itu memakaikan helm di atas panggung itu, kemudian bapak nanti berangkat ke offshore nih kan. Si istri memakaikan coverall dan sarung tangan. Nah, pada saat kita ucapan oke, sekarang kita punya sesi di mana kita akan melepaskan karyawan kita ke offshore. Silakan perwakilan dari salah satu keluarga naik ke panggung, mereka naik ke panggung. Si istri mulai memakai coverall bapaknya. Pada saat mulai makan coverall itu, perasaan si istri sudah mulai berbeda karena warna coverall di offshore itu kan orange. Berbeda dengan warna coverall yang di darat, biru saat itu. Mulai berbeda nih, dipasangkan coverallnya. Si istri sudah mulai agak merasa sedih nih. Audiensnya ribuan Mas, diam semua. Nah, pada saat si anak mau memakaikan helm, si bapaknya jongkok. Dipakai, pada saat dia mau memakaikan helm, si anaknya ini justru memeluk bapaknya. Karena ada mikrofon di situ, dan dikatakan oleh anaknya, Pak, gak usah pergi, di rumah aja, gak usah kerja. Anak yang masih TK Mas, ucapan dia itu polos ya. Itulah ucapan begitu sayangnya seorang anak kepada bapaknya, karena dia tahu bapaknya ini akan pergi ke tengah laut, bajunya berbeda, jadi dia nangis. Nah, jadi itulah detik-detik dimana semua audiens yang bawa keluarga saat itu semuanya sedih, dia menunduk ya, mengingatkan mereka bahwa keluarga itu menunggu di rumah. Begitu pentingnya safety si ayah ini ya. Jadi mereka pada saat pelepasan itu sedih memang, nah, tapi mereka punya keinginan kuat, saya pengen pulang dengan selamat karena keluarga, istri dan anak saya menunggu di rumah. Nah, itu caranya menyentuh ke hati. Nomor 2, ini program yang sudah populer, sudah sering kita lakukan ya, itu adalah program namanya Wife Safety Speech. Jadi pada satu safety meeting, kita undang salah satu istri pekerja dan kita coaching sedikit untuk bicara kejujuran, bicara apa dari hati mereka, bahwa apa yang dirasakan istri kepada suaminya ya. Terkadang namanya keluarga itu kan ada turun naik ya dalam kehidupan keluarga. Jadi pada satu safety meeting itu, si istri itu kita dorong untuk bicara jujur. Nah, inilah contoh jujurnya Mas. Selamat pagi bapak-bapak, terima kasih, saya istrinya Pak A. Pak, suaminya di depan dia, di depan teman-temannya juga sekitar 7 orang. Lalu dia bicara, suamiku, saya mohon maaf sebagai istri saya ini belum sempurna, banyak kekurangan saya. Terkadang kamu berangkat pagi, kaos kaki kamu 3 hari belum ganti-ganti. Belum aku siapkan kaos kakimu, di sepatumu belum aku masukkan. Terkadang pagi-pagi kamu berangkat pagi, saya belum bangun. Terkadang belum ada kopi di meja, kamu sudah berangkat. Tapi setelah saya datang, dibawa ke tempat kerja kamu, melihat alangkah capeknya kamu bekerja. Panas, kadang becek ya. Makanya kalau kamu pulang tuh, kamu tuh terasa keringatnya bau, kulitmu jadi hitam ya. Baru saya menyadari betapa besarnya pengorbananmu untuk keluarga ya. Jadi selama ini kadang-kadang saya ngomong, aduh kok bau sih, mandi sana. Mulai hari ini tidak akan aku lakukan lagi. Justru baunya keringatmu itu bukti besarnya pengorbananmu untuk keluarga.
Suamiku, tolong, kamu itu pahlawan kami di keluarga. Tolong, dengan rendah hati saya minta maaf selama ini. Saya banyak kekurangan, ke depan saya akan perbaiki. Setiap pagi kan ada sarapan, mudah-mudahan. Yang paling penting, anak kita masih banyak. Mereka pengen digendong setiap kali kamu pulang seperti biasa. Tolong, pulanglah dengan selamat. Gendonglah anakmu setiap sore. Kamu gendong anakmu setiap sore, hatiku senang sebagai istri. Nah, ini adalah contoh-contoh program, Mas. Bagaimana cara kita menyentuh hati para karyawan, dan masih banyak lagi program-program lain, ya.